Selamat hari Minggu bagi umat yang berada di rumah ibadah dan rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, tema kebaktian hari ini adalah menghadapi penolakan dengan kasih yang akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan dari GKI Taman Aries, Jakarta Barat. Kedua, umat diundang untuk bergabung dan mengikuti acara talk atau telaah Alkitab lintas kewilayahan melalui media Zoom pada hari Rabu 2 Februari 2022 pada pukul 19.30 dengan tema Love Story yang akan dipimpin oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Ketiga, kebaktian lansia akan diadakan pada hari Kamis 3 Februari 2022 pukul 10. Opa Oma dapat mengikutinya secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kebaktian hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Teorinya mudah, namun dalam praktiknya ternyata tidaklah mudah. Ketika dilukai, direndahkan, ditolak,
Terkadang kita tergoda untuk membalasnya. Pada akhirnya, permasalahan kecil menjadi besar dan berlarut-larut. Di dalam kegagalan inilah, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa relasi yang kami jalin dengan sesama kami tidak selalu baik. Tutur kata dan perbuatan kami terkadang melukai sesama kami, termasuk anggota keluarga kami. Keegoisan membuat kami enggan untuk meminta maaf kepada mereka. Ketika sesama melukai kami, terkadang ada keinginan untuk membalas perbuatan mereka. Kami membalas perbuatan mereka dengan tutur kata dan perbuatan yang menyakitkan. Meski pada akhirnya kami menyesal, namun kami tersadar bahwa perkataan dan perbuatan yang kami lakukan tidak dapat ditarik kembali. Ya Bapa, kami bukanlah manusia yang sempurna. Di dalam kerapuhan, kami terkadang gagal untuk menerapkan kasih dalam relasi kami. Kami mohon, ampunilah kami. Tolonglah kami supaya kami dapat mengasihi mereka, baik yang mengasihi kami maupun yang menyakiti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Haleluya, para umat sekalian.
Umat yang di gedung gereja maupun umat yang berada di rumah, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan diri kita sepenuhnya untuk mendengar firman Tuhan. Firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Dan hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pandu bagi kehidupan kami. Yang menjadi petunjuk keselamatan yang telah Engkau nyatakan di dalam diri Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau belajar dari teladannya ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan kiranya Roh Kudus-Mu sajalah yang membuka setiap hati kami, diri kami untuk menyambut firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, seorang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu Ibu Bapak semua. Selamat hari Minggu Ibu Bapak juga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti lewat YouTube. Ini menjadi kali pertama saya melayani di Kebaktian Umum GKI Kepaduri. Salam dari jemaat dan juga majelis jemaat GKI Taman Aries untuk seluruh kita umat GKI Kepaduri. Ibu Bapak dan saudara semua, ketika merenungkan dan mempersiapkan firman Tuhan hari ini, saya teringat dengan sebuah istilah kesehatan tertentu, kesehatan mental yang disebut dengan sindrom superhero. Superhero syndrome. Ibu Bapak ada yang pernah mendengar? Sindrom superhero ini adalah orang-orang yang memiliki sindrom
untuk memposisikan dirinya bagaikan seorang pahlawan. Bagaikan seorang penyelamat dimanapun dalam kondisi apapun. Dan ia selalu merasa bahwa orang lain tuh memerlukan pertolongannya. Pahlawan, dia adalah bagaikan pahlawan yang siap menolong, siap membantu, dan terlihat baik untuk semua orang. Bahkan ia menjadi segala-galanya bagi semua orang. Orang-orang ini merasa senang kalau dikontak sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan hadir bagaikan Superman atau Doraemon gitu ya. Semua serba ada. Gitu. Semua ada, semua siap. Bahkan tanpa mempedulikan keadaan dirinya sendiri. Ibu bapak mendengar sindrom seperti ini, menurut penilaian kita, kira-kira baik gak sih sindrom seperti ini? Selalu tampil baik di hadapan semua orang. Selalu tampil pokoknya dia muasin deh semua orang maunya apa? Dia hadir, dia menjawab. Ibu bapak, menurut artikel yang saya baca, ternyata kata psikolog, ahli-ahli kesehatan mental, sindrom ini justru menyebabkan seseorang memikul tanggung jawab yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Sindrom ini justru memicu seolah-olah segala sesuatu yang ada di hadapan menjadi tanggung jawabnya dan sampai ia tidak memikirkan kondisinya sendiri. Alhasil apa yang terjadi? Ini gak baik buat diri mereka sendiri. Karena pengen tampil baik di hadapan orang lain, tampil keren, tampil wah pokoknya hebat deh, luar biasa orang ini di depan orang lain. Akhirnya kebutuhan dirinya sendiri tidak terpenuhi. Ada tekanan karena selalu mengasah diri, mengolah diri untuk apa? Tampil baik dengan tuntutan orang lain. Bisa stres. Dan bahkan katanya jam kerja aja jadi panjang. Karena dia selalu mikirin, pokoknya saya harus tampil baik di hadapan orang lain. Saya harus sebagai penyelamat di hadapan orang lain. Dan bahkan hal ini dapat menyebabkan bencana untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompok. Begitu menyeramkan, superhero syndrome. Dan saya bersyukur di dalam wawasan ini saya melihat bahwa juru selamat yang saya kenal, yang ibu bapak dan saudara kenal juga dalam diri Kristus, justru menunjukkan bahwa dia bukanlah superhero syndrome. Dia tidak selalu tampil, pokoknya hebat, pokoknya puas semua orang, pokoknya membuat orang lain senang semuanya. Setidaknya dalam Injil kita hari ini kita melihat ada sebuah kisah, ada sebuah adegan dalam kisah hidup Yesus bahwa dirinya ditolak, tidak disenangi, tidak memuaskan orang-orang Nazaret. Nazaret yang merupakan hometown, tempat ia dibesarkan, tempat ia dididik, tempat ia bertumbuh. Justru Yesus ditolak di situ. Memang ada apa dengan Nazaret? Ibu bapak dan saudara semua, jika membaca renungan wasiat hari kemarin, Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dalam tulisannya menceritakan Nazaret ini enggak cocok bahkan disebut sebagai kota, tapi apa seperti dusun kecil. Menurut tulisan wasiat di situ, Nazaret ini cuman punya satu sinagog. Sinagog itu bukan gereja ya, bukan bait Allah. Kalau saudara-saudara kita yang muslim mungkin bisa menyandingkan sinagog ini seperti apa? Seperti musola, bukan masjid. Tempat berdoa. Jadi sinagog ini hanya ada satu di dusun yang namanya Nazaret. Bukan hanya itu. Di Nazaret pun tidak ada sekolah. Jadi begitu terpencil.
begitu kecil dan begitu, ya pokoknya pedalaman banget deh. Dan di dalam situasi seperti ini, lalu masyarakat Nazaret mendengar ada seorang Nazaret, anaknya Yusuf tukang kayu, melakukan karya di Galilea, di Kapernaum. Maka ketika Yesus datang ke hadapan mereka, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus hadir di sinagog itu. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Yesus mengatakan ya di ayatnya yang tadi, di ayat 23. Pasti kalian berpikir bahwa perbuatlah mujizat-mujizat yang hebat itu di tempat ini, di Nazaret. Buatlah mujizat-mujizat yang engkau lakukan di Kapernaum itu. Nih, segala yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum, lakukanlah itu di sini. Itu yang menjadi harapan dari orang-orang Nazaret. Mereka pengen melihat. Mereka pengen merasakan sendiri. Supaya apa? Supaya mereka senang, supaya mereka puas. Tapi apa yang terjadi? Dalam bacaan hari ini. Tampak dalam khotbahnya. Yesus tidak mau melakukan mujizat tersebut. Yesus menolak melakukan itu. Dia malah menegaskan hal itu. Ya, seperti Elia juga yang justru diutus untuk apa? Kepada janda di Sarfat. Bukan pada janda-janda Israel. Seperti Nabi Elisa yang diutus untuk apa? Untuk mentahirkan Naaman, seorang Syria. Bukan orang-orang kusta yang sebenarnya ada di Israel. Ibu bapak, ayat ini seolah memperlihatkan kok Tuhan milih-milih ya. Tapi sebenarnya ayat ini tidak lagi bicara soal memilih-milih. Ini bukan bicara soal di mana dan siapa yang melihat, yang merasakan karya Tuhan. Tetapi ketika Yesus berkarya, ketika Yesus mengukir karya keselamatannya, itu didasarkan pada kehendak Allah. Maka Yesus berkata, Elia diutus, Elisa diutus, dan aku pun diutus. Ini bicara soal kehendak Allah. Bahwa keselamatan yang ia nyatakan bukan kehendak pribadinya, bukan juga kehendak orang-orang yang hanya ingin memuaskan hasrat pribadinya. Tetapi ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ibu bapak dan saudara semua, ayat ini membuat saya berefleksi. Merefleksikan hal pertama dari perenungan kita pada hari ini. Yesus tidak terjebak pada sindrom superhero, padahal dia adalah penyelamat dari segala penyelamat yang ada. Karena apa? Karena keselamatan Yesus bukan untuk memuaskan atau menyenangkan hati orang lain. Ini refleksi kita yang pertama. Supaya kita tidak terjebak pada sindrom superhero itu apa? Ketika kita melakukan karya. Kita teladani Yesus di mana ia berkarya. Bukan untuk memuaskan hati orang lain. Bukan hanya untuk menyenangkan, yang penting orang lain bahagia, yang penting orang lain senang, yang penting orang lain merasa apa? Puas, merasa kenyang. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Maka ketika kita pun diutus, kita semestinya melayani, melakukan karya pelayanan, bukan sekadar untuk memuaskan, menyenangkan, yang penting orang lain bahagia. Yesus justru memilih untuk menyatakan kebenaran. Kalau dalam leksionari kita hari ini, di bacaan kedua yang kita tidak baca, menyatakan kebenaran seperti ini merupakan salah satu bentuk kasih. Loh kenapa? Kok bisa sih dikatakan bahwa menyatakan kebenaran ini merupakan bentuk kasih? Coba bayangin ibu bapak dan saudara semua. Ketika kita memuaskan hasrat seseorang,
Misalnya itu ya, saya memuaskan, Bu Foni pengen apa, pokoknya saya kerjain semaunya Bu Foni. Kita akan dengan mudah minta timbal balik. Akhirnya apa? Kita menguasai Bu Foni. Bu Foni kan saya udah melakukan itu Bu Foni. Kalau saya tadi bilang, Bu Foni bikinin sayur oncom dong. Gitu ya. Karena apa? Karena kita udah memuaskan hasratnya. Ya timbal balik. Akhirnya apa? Bukan relasi kasih yang terjadi, tapi apa? Relasi kuasa. Kita menguasai orang lain dan akhirnya apa? Hanya untuk memuaskan hasrat pribadi. Hati-hati ibu bapak dan saudara semua. Iya berbuat baik, tapi kalau motivasi hanya untuk menyenangkan orang lain, kita akhirnya terjebak pada sindrom superhero tersebut. Dengan berpikir sekadar memuaskan, menyenangkan orang lain, alih-alih mengasihi orang lain, kita justru menguasai orang lain. Ibu bapak dan saudara semua, refleksi yang pertama ini menjadi refleksi kita bersama saat kita berbuat baik. Saat kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Refleksi sekaligus tantangan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita kadang-kadang terjebak. Ibu bapak dan saudara semua, saya ingat kembali waktu beberapa bulan lalu ketika di Klasis Jakarta Barat, gereja-gereja udah mulai onsite. GKI Taman Aries tuh belakangan, kita baru onsite menjelang Natal. Dari Oktober udah mulai ada jemaat yang nanya, kenapa sih nggak onsite? Nanti jemaatnya pada pindah loh. Wah, pokoknya itu di situ udah berani dan segala macam. Mulai kan ada, ayo jemaat udah entar dulu. Kita bukan sekadar untuk menyenangkan hati orang lain, tetapi apa? Apakah kita udah siap? Bukan soal bicara apa? Ngikutin orang lain, bukan. Bukan bicara soal memuaskan orang lain, bukan. Tapi bicara apa? Gerejanya udah siap atau belum? Kebenaran, ada nilai kebenaran yang dipegang. Enggak mudah tantangannya, karena apa? Memang sekitar kita selalu membandingkan orang lain, selalu mengarahkan kita untuk apa? Membuat keputusan hanya sekadar untuk menyenangkan orang lain. Hari ini kita belajar dari Yesus. Yesus tetap memegang teguh kebenaran itu. Bukan sekadar memuaskan hati orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita refleksikan bersama dari Yesus yang kemudian ia juga tidak terjebak pada sindrom superhero. Saat apa? Saat ia merespons tanggapan orang-orang Nazaret yang berkata, kamu itu cuman anak tukang kayu, si Yusuf, si Ucup itu loh. Tukang kayu pada satu, jangan pikir sekarang tukang kayu kayak Jokowi, dia pengusaha kayu. Ini tukang kayu yang alias ya bukan pengusaha, ya memang yang tukang nyarut kayu dan segala macam. Pekerjaan yang tidak dianggap jauh dalam kategori sukses menurut duniawi. Namun di dalam latar belakang yang menjadi latar belakang kehidupan Kristus ini, Yesus enggak malu. Yesus dengan tetap pede, tetap percaya diri, mengukir karya keselamatan, menyampaikan berita kebenaran, berdiri di atas mimbar sinagog yang ada. Apa yang menyebabkan Yesus bisa seperti ini? Ia nggak malu dengan latar belakangnya. Karena ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ini yang menjadi poin refleksi kita yang kedua, ibu bapak dan saudara semua. Orang-orang yang tidak terjebak pada superhero syndrome itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Apa hubungannya? Jelas. Orang-orang yang memiliki superhero syndrome akhirnya apa? Selalu membentuk dirinya sesuai maunya orang, tuntutan orang. Dia nggak bisa ini, tapi karena orang menuntut ini, dia lakukan. Akhirnya apa? Membuat dirinya stres. Karena apa? Membuat dirinya tidak menjadi dirinya sendiri.
Dan inilah orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Mengaku segala keterbatasan dan juga kelebihan kita. Itu menjadi bentuk bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Mengakui keunikan kita. Ya kalau kita memiliki kelebihan di sini, ya itu syukuri. Kita memiliki kekurangan di sini, ya syukuri sekaligus kita tumbuhkan. Ini seperti perumpamaan talenta. Orang yang diberikan 5 talenta, orang yang diberikan 2 talenta enggak berkata saya pengen 5 talenta, enggak. Ya memang seperti itu adanya, dan Tuhan pun berkenan kepadanya. Ketika apa? Ia mengusahakan apa yang menjadi dirinya sendiri. Keunikan dirinya sendiri. Tapi bukan berarti ibu bapak, orang yang berdamai dengan diri sendiri, menerima diri kita apa adanya. Jadi orang yang anti kritik, gak mau nerima masukan. Bukan seperti itu juga ya. Ini mau ngomong soal apa? Menerima saran atau masukan gak harus mengubah diri kita menjadi orang lain. Terima masukan, kita syukuri. Tapi bukan berarti kita langsung berubah semaunya orang lain. Kita bertumbuh dan kita yang tahu di mana potensi kita, di mana talenta kita. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri justru adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya dan bahkan mengendalikan dirinya. Dan ini yang terjadi juga ketika kita berbuat baik. Kita gak harus menjadi orang lain. Gak harus berbuat sesuatu. Misalnya ya, saya misal sebagai pendeta, ada yang telepon gitu ya. Pak, ini saya sakit. Gimana ya, harus minum obat apa? Ya saya bukan dokter. Enggak harus jadi superhero. Oh iya, ibu minum Panadol atau apa. Yang ada saya bisa jadi malpraktek. Rujuk ke dokter. Ya kita ada porsinya masing-masing. Enggak harus menyenangkan, enggak harus memuaskan. Berdamai dengan diri sendiri, itu salah satu contoh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berhubungan dengan yang kedua ini. Saat seseorang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka ia akan mampu tenang menghadapi segala persoalan. Dan ini yang kita lihat di ayat 30. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus begitu tenang menghadapi penolakan. Menghadapi huru-hara yang ada di Nazaret. Akhirnya ketenangan ini membuat ia bisa apa? Bisa mengekspresikan sebuah tindakan yang responsif, bukan reaktif. Ini yang menjadi refleksi kita yang ketiga. Responsif, bukan reaktif. Maksudnya sih apa sih? Perbedaannya apa sih? Ibu bapak, kalau reaktif itu mengutamakan emosi. Tapi kalau responsif mengutamakan tanggung jawab. Reaktif itu cenderung menuntut orang lain. Tapi kalau responsif adalah bicara soal mengubah diri sendiri. Reaktif itu bicara soal bertindak spontan tanpa pertimbangan. Tapi responsif adalah, ya dia bisa berlaku cepat tetapi penuh dengan pertimbangan. Dan yang lebih penting, reaktif itu berasal dari asumsi atau kecurigaan. Tapi kalau responsif, lahir dari akal budi yang sehat. Ibu bapak dan saudara, yang paling sering saya kasih contoh kalau ngomongin responsif atau reaktif adalah apa? Kalau kita terima pesan forward di WhatsApp. Wah, baru-baru ini saya mendapat informasi gitu ya di WhatsApp. Oh, Hari Raya Imlek, wah gitu ya. PPKM akan PPKM akan level 4 lagi. Wah, saya cek dong. Saya cek, udah di forward gitu ya. Terus di satu grup itu udah aduh berdoa gitu ya dan segala macam. Saya buka linknya. Dilihat Januari 2021, ini berita tahun lalu. Jangan reaktif, tapi responsif. Kita bisa bertanggung jawab. Akhirnya saya melihat, saya bersyukur. Ada kemudian yang masuk.
Bapak Ibu, ini berita tahun lalu, tapi ini juga kewaspadaan kita untuk menghadapi Imlek nih besok. Besok udah malam Imlek. Ibu Bapak, inilah yang perlu kita miliki. Jangan jadinya karena pengen menyelamatkan orang lain, akhirnya apa? Reaktif, malah bikin panik. Tapi jadilah orang yang pribadi yang responsif. Memang saat menanggapi orang lain, orang-orang di sekitar kita, kita nggak bisa mengendalikan mereka, betul? Bahasa kerennya sekarang tuh kita nggak bisa ngendaliin netizen. Tapi yang bisa kita kendaliin apa? Diri kita sendiri. Menanggapi tanggapan yang ada di sekitar kita. Itu refleksi kita yang ketiga. Nah, Ibu Bapak dan Saudara semua, dari tadi kita malah ngomongin superhero syndrome. Apa hubungannya sama tema hari ini? Menghadapi penolakan dengan kasih. Ibu Bapak dan Saudara semua, ini berita baik ya. Kenapa superhero syndrome itu berhubungan dengan tema kita hari ini? Ibu Bapak dan Saudara semua, setiap kita yang tidak memiliki superhero syndrome, yang tidak terjebak pada superhero syndrome, itu akan membuat kita mampu menghadapi segala hal di sekitar kita, segala hal yang baik ataupun buruk, tetap dengan mengutamakan nilai kasih. Kasih yang tadi ya apa? Kasih itu bukan menguasai orang lain, tapi kasih itu justru menguasai diri kita sendiri. Bukan menguasai, bukan menuntut orang lain, bukan ngikutin maunya orang lain. Termasuk ketika kita menghadapi penolakan. Penolakan itu banyak. Mungkin mulai dari apa kemarin ada yang berkata, ada yang cerita, saya ditolak masuk gereja karena peduli lindungi saya warnanya hitam. Ya iyalah, masa gereja kan katanya buat orang sakit. Ya, kita perlu menghadapi penolakan seperti itu. Ada lagi penolakan apa? Penolakan bukan hanya soal itu. Kita berbuat baik, ditolak. Ada perbuatan baik yang ditolak. Buat yang muda-muda ditolak apa? Ditolak cintanya. Banyak. Atau mungkin dalam kehidupan spiritual kita, doa kita tidak dijawab Tuhan. Ada hal yang tidak baik di sekitar kita. Tapi kalau kita memiliki kepekaan untuk tidak jatuh dan terjebak pada superhero syndrome, kita akan mampu menghadapi semua itu dengan kasih. Karena itu, lakukanlah, hadapi, respon segala sesuatu. Bukan sekadar untuk memuaskan orang lain. Respon segala situasi di sekitar kita dengan apa? Yuk kita berdamai dulu dengan diri sendiri. Dan respon segala situasi kita bukan dengan sesuatu yang reaktif, tapi sesuatu yang responsif. 3 refleksi ini menjadi respons ilahi yang diteladankan Kristus ketika dirinya ditolak di Nazaret. Sebuah respons yang penuh dengan kasih. Di dalam segala situasi. Di dalam segala situasi yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita. Dan bahkan penolakan itu sendiri. Tuhan menyertai kita semua untuk memiliki 3 cara ilahi dalam menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh keluarga Ibu Elizabeth Meilani.
They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Although I'm not wealthy and these clothes they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan sebab firman-Mu hari ini telah mengajarkan kami bagaimana kami bisa menghadapi penolakan dengan kasih, menghadapi segala situasi yang di hadapan kami, di sekitar kami dengan tetap kasih. Kami diingatkan melalui teladan Kristus yang tidak hadir sebagai juru selamat yang memiliki sindrom superhero. Selalu ingin tampak baik, terlihat baik di hadapan semua orang. Tetapi kami mau seperti Kristus yang justru menyatakan kebenaran ilahi. Ajar kami ya Tuhan dalam menghadapi penolakan, dalam menghadapi berbagai situasi. Kami memiliki kasih yang bukan menguasai orang lain,
kami mau melakukan segala tindakan ataupun keputusan bukan sekadar untuk membahagiakan, menyenangkan, memuaskan orang lain. Kami juga mau belajar bagaimana ketika membuat keputusan dan tindakan yang kami pilih. Kami mau berdamai dengan diri sendiri, menerima segala keberadaan diri kami. Dan kami juga mau seperti Kristus yang tenang saat menghadapi penolakan di Nazaret. Kami juga mau tenang sehingga kami bisa menanggapi segala sesuatu dengan responsif bukan reaktif. Di dalam perenungan firman Tuhan ini ya Tuhan, kami ingin berdoa. Kiranya ketika kami juga menghadapi situasi bangsa dan negara yang ada di hadapan kami saat ini ketika mendengar kasus COVID yang semakin meninggi. Kiranya hikmat dari Tuhan juga yang membuat kami, yang menolong kami untuk membuat segala keputusan. Mulai dari tindakan-tindakan kecil kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan orang lain, apalagi menyenangkan diri sendiri. Tapi kami mau berkontribusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Saat kami mau melakukan hal-hal kecil untuk membantu negara kami pulih dari pandemi COVID-19 ini. Berkati semuanya ya Tuhan, mulai dari pimpinan negara ini sampai ke pimpinan-pimpinan di tengah masyarakat. Kami juga ingin berdoa untuk GKI Kepaduri dalam setiap program pelayanannya, dalam pembentukan program pelayanan 2022-2023. Kiranya Tuhan juga yang hadir agar gereja ini responsif menjadi terang dan garam di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat di sekitar GKI Kepaduri. Kami juga berdoa untuk panti asuhan Asi Lestari yang Tuhan percayakan pengasuhannya pada kami dalam proses relokasi yang akan dilangsungkan dalam beberapa waktu ke depan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada pengurus, kepada semuanya ya Tuhan, sehingga proses relokasi ini dapat berlangsung dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan umat, dilakukan oleh setiap orang, setiap keluarga di masa pandemi ini, supaya Tuhan berkati. Dan kami ingin bersyukur ya Tuhan untuk setiap hasil jeripayah yang kami terima, yang keluarga-keluarga orang-orang terima, sekecil apapun itu adalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami bisa melihat karya Tuhan di balik semua ini. Kami juga ingin berdoa dan mengingat beberapa anggota jemaat kami yang sedang sakit. Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Putra, Bapak Yifons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Hendrianto Wibowo, Bapak Ahmad Arifin. Kiranya Tuhan, Engkau yang mendatangkan pemulihan melalui segala obat-obatan, segala tindakan medis maupun waktu istirahat yang ada bagi mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang berulang tahun selama 1 pekan ini. Bapak Rinto Adijaya, Ibu Sri Sumarti, Bapak Santoso, Ibu Suprapti, Ibu Dina Wahyuni, Bapak Reza Christopher Komala, Bapak Edwin Hendrata, Saudara Delon Pandapotan Syahputra, Saudari Joviena Putri Wijaya, Bapak Herman Marjoko, Bapak Ronaldo Rulikrey, Ibu Elvina Irawati Amin, Ibu Yanita M. Setiadi, dan Saudara Si Andrianto. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan
sepanjang kehidupan mereka. Dan kiranya kasih ini yang mampu mereka teruskan di dalam kehidupannya, mewarnai setiap langkah hidup mereka, menghadapi segala situasi yang ada di hadapan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami. Dan Engkau yang mengetahui segala harapan, syukur yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kiranya Engkau yang menyempurnakannya, Engkau yang melengkapinya, bahkan Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Guru kami yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 57 ayat 10 dan 11 berkata, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kita akan menyanyikan dari NKB 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Bapa di surga, saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Memang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Namun, terimalah ya Bapa, pakailah persembahan ini menjadi alat berkat di tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara semua, tidak semua orang memiliki respon positif yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu jangan terjebak pada superhero syndrome yang selalu membuat kita ingin tampil baik di hadapan semua orang. Teladanilah Kristus saat kita tidak patah semangat untuk menebarkan kasih. Mempraktikkan kasih, memperilakukan kasih dalam menghadapi situasi apapun. Dengan demikian kita bisa memberitakan kabar baik dan cinta kasih Tuhan pada sesama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kita pergi dan menerima berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.